Hidup manusia di muka bumi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan. Contohnya yang pertama adalah orang-orang yang pintar tapi tidak mau belajar. Ini salah satu model hidup manusia di muka bumi. Jadi ada anak-anak misalnya pintar, orang-orang yang pintar tetapi tidak mau belajar. Sehingga ada banyak orang tua yang berkata, "Duh pendeta, sebetulnya anak saya pintar loh, tes IQ juga anaknya, aduh minta ampun, nggak mau belajar, malesnya nggak karu-karuan." Lalu ada juga orang yang berkata bahwa, "Aduh pendeta, istri saya itu sebetulnya pintar pendeta ya, cuman dia orangnya tuh terlalu mudah menyerah, dia tuh nggak mau belajar sama sekali, dia selalu udah memang saya udah nggak bisa, saya udah nggak mampu." Pikiran itu selalu negatif. Nah ini banyak persoalan sebetulnya begini. Istri saya juga banyak mengeluh, "Aduh pendeta, suami saya tuh pintar tapi malesnya nggak karu-karuan, sama sekali nggak mau belajar, sama sekali nggak mau berjuang, sama sekali nggak mau berusaha." Nah ini jenis manusia yang pertama. Dia bisa aja pintar tetapi tidak mau belajar, tapi malas, tidak mau berjuang, tidak mau menghadapi kehidupan ini dengan semangat gitu. Lalu yang kedua ada lagi orang-orang yang bodoh tapi tetap tidak mau belajar. Ini lebih parah lagi. Udah dasarnya bodoh, nggak mau belajar lagi. Aduh, orang-orang kayak begini biasanya banyak persoalannya gitu. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan terus mengeluh gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa kok apa-apa semua gagal, apa-apa kok semua nggak bener gitu, apa-apa kok semuanya susah gitu. Padahal sebetulnya intinya sederhana, dia bodoh dan juga nggak mau belajar ya kan. Nah baru yang ketiga tingkatannya adalah orang-orang yang mau belajar. Artinya apa? Mau dia bodoh kayak, mau dia pintar kayak, tapi dia mau belajar. Nah orang yang bodoh atau pintar tapi mau belajar, hidupnya pasti akan minimal lebih baik. Kenapa? Karena dia mau belajar. Dia belajar dari kegagalannya, dia belajar dari keberhasilannya, dia belajar dari orang lain. Orang seperti ini biasanya hidupnya lumayan, hidupnya bahkan sebagian mereka baik ya kan. Ada banyak orang-orang biasa bodoh sebetulnya, pendidikannya juga nggak tinggi, tetapi hidupnya sekarang luar biasa. Kenapa? Karena intinya cuma dia mau belajar. Jadi ada orang yang pintar tapi tidak mau belajar, ada orang bodoh tapi juga tetap tidak mau belajar, ada orang-orang yang mau belajar, mau dia pintar mau dia bodoh tapi dia mau belajar, hasilnya baik. Dan yang keempat, orang yang sok tahu. Ini lain lagi. Ini sok tahu. Ada kalanya dia pintar, ada kalanya dia bodoh, tapi dia dasarnya sok tahu ya kan. Pokoknya dia pikir dia paling tahu, dia pikir pokoknya nggak ada orang yang bisa lebih hebat dari dia, karena dia pikir pokoknya dia tahu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang paling banyak menciptakan masalah dalam hidup. Karena itu biarlah kita jadi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak mengetahui apa-apa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, justru seringkali di tengah-tengah kebodohan kita, di tengah-tengah kesombongan kita, di tengah-tengah kemalasan dan ketidakmauan kita untuk belajar, kita cenderung menjadi orang-orang yang sok tahu, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak mengetahui apa-apa. Yang Tuhan mau adalah kita belajar sehingga akhirnya kita dituntun dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tidak mengetahui apa-apa, kita mau belajar dari Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 9 sampai ayat 20. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kebodohan pemujaan patung. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Jelas Alkitab ngomong tentang ini. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Jelas Alkitab, orang yang berhubungan kuasa-kuasa kegelapan ujung-ujungnya pasti akan dipermalukan. Ayat 10. Siapakah yang membentuk alat dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka
Apakah biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon zaru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia. Ia memakainya untuk memanaskan diri, lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan dan pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hati yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ayat ini sedang coba membuka pikiran manusia, betapa bodohnya manusia-manusia yang menyembah patung. Karena dari kayu yang sama dibuat kayu bakar, dari kayu yang sama dibuat kemudian kayu api untuk membakar roti, sisanya baru dibuat menjadi Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu disembah. Alkitab berkata itu hanya perbuatan orang-orang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Makanya di ayat yang ke-8 ditegaskan, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah orang yang sok tahu, adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang tidak tahu apa-apa ini? Yang pertama, orang yang tidak tahu apa-apa adalah orang yang percaya kuasa gelap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang paling bodoh di muka bumi adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang paling bodoh di muka bumi adalah orang yang membiarkan dirinya mandi-mandi kembang. Kenapa? Karena mandi-mandi kembang adalah baptisan dari kerajaan neraka. Saudara-saudara yang pada masa lalu sudah pernah mandi kembang, sudah harus ke gereja minta didoakan oleh pendeta biar dilepaskan dari ikatan-ikatan mandi-mandi kembang ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan senang kita mandi kembang, karena itu artinya segenap kita dan keturunan kita diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya jangan heran kenapa engkau hidup susah terus, kenapa rumah tanggamu ribut terus, kenapa anak-anakmu kecelakaan terus, kenapa anak-anakmu sakit parah terus, karena engkau pernah mandi-mandi kembang. Orang-orang yang mandi-mandi kembang gampang sekali dirampok, gampang sekali dicopet. Kenapa? Karena memang dia terikat dengan kerajaan kegelapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang-orang yang membiarkan dirinya mandi kembang, apalagi memandikan anaknya dengan mandi kembang, adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang penuh dengan hayalan tapi akhirnya menyesatkan hidupnya sendiri. Jadi orang yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, orang yang pergi ke dukun-dukun, orang yang percaya paranormal, orang yang mencari penyembuhan alternatif dengan orang-orang yang katanya punya ilmu, adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang kedua, siapa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Adalah orang yang hidup dalam dosa. Kalau dia berselingkuh, kalau dia berzina, itu saya beritahu adalah orang bodoh, orang yang nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu bahwa masa depannya hancur. Orang-orang yang pacaran sama suami orang itu orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah itu orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa masa depannya akan hancur, hidupnya akan sengsara. Yang dia pikirkan cuma yang penting hari ini saya senang, masa bodoh sama esok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini akan kau lewati, tapi hari esok itu yang akan
menjadi sisa-sisa hari kehidupanmu. Pastikan engkau melangkah dalam kebenaran. Yang ketiga, orang yang tidak tahu apa-apa adalah orang yang dikuasai hawa nafsu. Hidupnya selalu dikuasai hawa nafsu daging, hawa nafsu seks, hawa nafsu amarah, hawa nafsu keserakahan, hawa nafsu iri, ya kan? Orang-orang yang dikuasai hawa nafsu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang akan sengsara hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengendalikan dirinya adalah orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, siapa orang yang tidak tahu apa-apa, siapa orang bodoh itu adalah orang yang mau menjadi hamba uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang demi uang rela halalkan segala cara, pacaran sama orang udah tua sekalipun sudah berumur nggak apa-apa, yang penting uangnya, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo kita sadar bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang kejam. Kalau kita diperhamba oleh uang, hidup kita hancur. Tapi kalau kita sadar uang ini adalah berkat Tuhan, dia hamba kita yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang membangun hidup kita, yang membuat anak-anak kita bahagia, maka uang menjadi hamba, maka uang menjadi hamba yang baik. Sadari bahwa segala uang kita adalah berkat dan karunia Tuhan. Saudaraku, sadarilah bahwa Yesus adalah Tuhan kekuatan kita, jalan dekat dengan dia, kita berjalan penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, mereka yang butuh mujizat, hamba doakan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tuntun hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, kami tidak menjadi orang yang percaya kuasa gelap, yang tidak hidup dalam dosa, yang tidak dikuasai hawa nafsu, dan tidak menjadi hamba uang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hidup kami boleh senantiasa berjalan dalam hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, dan menyenangkan hati Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus kekuatan kita, sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya